Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yasmita Sari, MPD, dan dengan mata pelajaran kita hari ini yaitu Sejarah Indonesia. Dalam topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat memahami mengenai Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara beserta peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut. Di sini sebelum saya masuk untuk menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, saya akan membahas tentang pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang Hindu dan Buddha. Khususnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan Hindu dan Buddha. Hindu yang dipuja adalah Trimurti, sedangkan pada Buddha yang dipuja adalah Buddha, yaitu Buddha Gautama. Di mana pada agama Hindu ada beberapa sistem kasta. Dan ada beberapa dewa-dewi yang sangat dipuja dalam agama Hindu atau diagungkan. Yang pertama adalah Dewa Brahmana atau pencipta, kemudian Wisnu pemelihara, dan Dewa Siwa perusak. Sedangkan di dalam agama Buddha yang diagungkan adalah Siddhartha Gautama, anak Suddhodana, dan Ratu Maya dari Kapilawastu. Kemudian, dalam agama Hindu memiliki kitab suci agama Hindu yaitu Weda, sedangkan agama Buddha memiliki kitab suci yaitu Tripitaka atau 3 keranjang yang terdiri dari Sutaka Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Kemudian dalam agama Hindu masyarakatnya memiliki sistem kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya. Sedangkan dalam agama sistem masyarakatnya terdiri dari 2, yaitu masyarakat awam atau masyarakat biasa dan biksu atau pendeta. Kemudian dalam agama Hindu tidak mengenal aliran, tetapi dalam agama Buddha mengenal sistem aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Dalam penyebarannya, agama Hindu dan agama Buddha memiliki beberapa pola, salah satunya adalah pola perdagangan, di mana dilihat dari letak geografis Indonesia dengan India, kemudian dari jalur perdagangannya. Di sini saya menampilkan peta jalur perdagangan dunia. Silahkan diperhatikan dengan seksama di mana letak antara India, Indonesia, dan Cina yang sangat berdekatan sehingga memungkinkan adanya pola jalur perdagangan dari ketiga negara tersebut. Nah, untuk masuk dalam kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia atau kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan, di mana dekat dengan Selat Makassar. Kutai adalah salah satu kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang beraliran agama Hindu. Silakan kalian perhatikan peta wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berikut. Kita masuk ke dalam kerajaan Hindu tertua yaitu Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-4 sampai dengan 9 Masehi. Di mana raja pertama dari Kerajaan Kutai yaitu Kudungga. Kudungga dianggap sebagai raja yang belum terpengaruh ajaran agama Hindu. Artinya Kudungga masih menganut sistem ajaran asli dari masyarakat Indonesia yaitu animisme dan dinamisme.
Kudungga dianggap sebagai raja yang berasal dari Indonesia asli. Kemudian ketika Kudungga wafat, Kudungga digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Dari namanya, Aswawarman sudah mendapat pengaruh atau akulturasi dari budaya India, yaitu dengan bahasa Sanskerta. Kemudian pada masa Aswawarman sudah menganut sistem ajaran agama Hindu, sehingga Kutai sudah menganut ajaran agama Hindu. Dalam hal ini, ajaran yang dianut oleh Aswawarman yaitu Hindu Siwa. Nah, kemudian ketika Aswawarman wafat, Aswawarman digantikan oleh Mulawarman. Nah, pada masa Mulawarman inilah berdasarkan prasasti Yupa dikatakan bahwa pada masa ini Kutai mengalami puncak kejayaannya, di mana Mulawarman dianggap sebagai raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Hal ini dibuktikan dari adanya sedekah yang dilakukan oleh Raja Mulawarman, yaitu 20.000 ekor sapi yang disedekahkan kepada para kaum Brahmana. Di mana ada yang mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut bukan hanya berasal dari kerajaan Kutai, namun sapi-sapi tersebut diimpor langsung dari Madura. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mengingat wilayah kekuasaan kerajaan Kutai yang mayoritas adalah rawa-rawa, sehingga tidak memungkinkan untuk memelihara sapi sebanyak itu. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa teknologi yang dimiliki oleh kerajaan Kutai sudah sangat mapan, sehingga dapat mengimpor sapi dari luar wilayah kerajaan Kutai. Di mana dalam perkembangannya, sesuai dengan bukti yaitu Yupa, ada tempat suci yang diberi nama Waprakeswara dalam kerajaan Kutai. Kemudian kebudayaan Hindu di kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal yang dilihat dari bukti-bukti yang ada dalam prasasti Yupa. Kemudian kerajaan yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-4 sampai dengan ke-6 Masehi. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika kerajaan Kutai berdiri, tidak berselang waktu yang lama, kerajaan Tarumanegara juga berdiri. Jadi kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, di mana sumber dari kerajaan Tarumanegara ada 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Lebak, di mana nama-nama prasasti ini didasarkan dari nama tempat di mana prasasti itu ditemukan. Kemudian ada berita dari Tiongkok, yaitu Fahian, yang mengatakan ada sebuah kerajaan yang bernama Tarumanegara. Salah satu isi prasasti yaitu pada prasasti Ciarenteun terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Ciarenteun, Raja Purnawarman berhasil membawa Tarumanegara ke puncak kejayaannya. Dari hal tersebut, meskipun sedikit yang menjadi bukti adanya kerajaan Tarumanegara, namun bisa dijelaskan bahwa dari 7 buah prasasti itu menyebutkan adanya nama kerajaan Tarumanegara. Bahkan beberapa prasasti berisikan bahwa pada sistem masyarakat kerajaan Tarumanegara telah mengenal yang namanya sistem irigasi untuk menanggulangi banjir.
Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua. Diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. 7 buah prasasti telah ditemukan. 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten, membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara pernah berdiri. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terletak di daerah Bogor, tepatnya di tepi Sungai Ciaruten, dekat hulu Sungai Cisadane. Prasasti Kebon Kopi. Letak prasasti ini berada di Kampung Muara Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di daerah perkebunan jambu, kurang lebih 30 km ke arah barat Bogor. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Citerep, Cibinong, Kabupaten Bogor. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor. Prasasti Lebak Munjul Cidanghiang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Prasasti Tugu. Prasasti ini berada di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta tersebut tidak berangkat tahun. Namun, bila dilihat dari langgam atau bentuk hurufnya, prasasti tersebut ditulis kurang lebih pada abad 5 Masehi. Adanya kerajaan Tarumanegara juga dapat diketahui dari berita atau catatan musafir Cina, antara lain bernama Fahien yang pernah berkunjung ke Tarumanegara pada tahun 414 Masehi. Fahien menyebutkan Tolomo untuk kerajaan Tarumanegara. Sumber lainnya yang membuktikan keberadaan kerajaan Tarumanegara berupa Arca Rajasi. Pada saat diperintah Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai masa keemasan. Purnawarman adalah seorang raja yang menganut agama Hindu. Masyarakatnya sebagian besar menganut agama Hindu dan sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha serta sebagian masih animisme. Oleh karena itu, kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu.
Sebagian besar prasasti yang mengungkap keberadaan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di Bogor. Inilah salah satu prasasti yang ditemukan di Bogor. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris syair. Di samping itu, terdapat sepasang telapak kaki yang dianggap sebagai telapak kaki Raja Purnawarman yang mempunyai 2 arti, yaitu pertama, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut. Kedua, di India cap telapak kaki melambangkan kekuasaan sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Dari Prasasti Ciaruten diketahui nama kerajaan Taruma dan rajanya bernama Purnawarman. Selanjutnya adalah Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, serta terdapat gambar telapak kaki. Isi prasasti menerangkan bahwa raja menaklukkan musuh-musuhnya dan raja memberi kesenangan kepada yang tunduk. Prasasti Kebun Kopi juga ditemukan di Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah. Gajah dinamakan Indra Airawata. Prasasti ini tidak menyebutkan nama raja. Berikutnya Prasasti Muara Cianten. Prasasti tersebut ditulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Demikian pula dengan Prasasti Pasir Awi, juga tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Itulah kelima prasasti yang telah ditemukan di Bogor. 2 prasasti lainnya yang membuktikan keberadaan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di luar daerah Bogor adalah Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut menggambarkan keberanian, keperwiraan, dan keagungan Raja Purnawarman. Prasasti ini dibuat sebagai penghormatan dari rakyat dan kaum Brahmana pada Raja Purnawarman. Dan yang terakhir adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang, melingkar, dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lain. Sehingga ada beberapa hal penting yang dapat diketahui dari prasasti tersebut, yaitu pertama, dijelaskannya tentang pembuatan sebuah kanal atau saluran air yang disebut Sungai Gomati. Penggalian sungai ini dimaksudkan untuk pengairan dan untuk mengatasi bahaya banjir akibat luapan Sungai Candrabraga. Sungai Candrabraga diperkirakan terletak di Bekasi. Kedua, diketahuinya anasir penanggalan walaupun tidak lengkap dengan angka tahunnya. Ketiga, Prasasti Tugu menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan oleh Brahmana disertai dengan kurban 1000 ekor sapi yang dihadiahkan oleh raja. Dan yang lebih menarik lagi adalah meskipun raja telah menjadi penguasa, seorang raja
tetap menghormati orang tuanya.